Kurila bata shikididididididi karalabaya shikididididi. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita boleh lebih lagi melekat sama Tuhan. Kita bangun hubungan pribadi lepas pribadi di ruang doa kita, memuji menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Hati kita tertaut kepada Tuhan, hati kita sungguh-sungguh merindukan Dia. Dan melalui kita hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa dulu. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, bila sebentar kami akan memuji menyembah-Mu Tuhan, dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Hidup kami boleh di dalam kebenaran-kebenaran-Mu, dan kami boleh datang di hadirat-Mu yang maha kudus dengan tangan yang bersih dan hati yang tulus. Kami boleh datang dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Biar kami berdoa, setiap penonton yang menonton YouTube Pas Agape ini bukan satu kebetulan Tuhan. Roh Kudus yang mengarahkan supaya kami boleh sehati, satu roh dengan Roh Kudus-Mu, terus maju di penghujung akhir zaman ini Bapa. Mengetahui semua rencana Tuhan dalam hidup kami, dan semua destiny kehidupan tujuan kami Tuhan ada di bumi ini boleh terlaksana untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Beracara pada hari ini Tuhan, pada saat kami memuji menyembah, ada hadirat Tuhan yang turun, Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang menjamah setiap hati, Roh Kudus yang memulihkan setiap hati dan keadaan kami. Terjadi pemulihan demi pemulihan seutuhnya yang daripada Engkau. Ada pendewasaan demi pendewasaan di balik semua masalah, tekanan hidup, apapun juga ujian dalam hidup kami, dan kami boleh keluar menjadi lebih daripada pemenang karena doa-doa dinaikkan pada saat ini Bapa. Kami mau mulai memuji-Mu di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita naikkan satu pujian. Ku ada sebagai mana ku ada, oh berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Oh, besar anugerah-Mu melimpah bagiku. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu melimpah bagiku. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ya ralabaya sikarala papa.
Kami bersyukur lagi saat ini Bapa. Shikarala baharaba kalabo shikididididididi. Hiaralabo karalabo shikididididididi. Hiaralaba kana haraba kata korobo shikidididididi. Kami bersyukur selalu. Kami ada karena anugerah-Mu. Kami ada karena Kau pilih kami jadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur selalu. Sikarala bala 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 shikididididi. Hikala harama kata kona mosha kebekita karabosa kimita karaboketa karabose kanata karalamaya. Hinabau harabo kata kahasa kebeki kabakarabo karaboya. Mari Roh Kudus mengalir penuhi setiap bejana-bejana kosong. Mengalir aliran-aliran kehidupan-Mu Bapa kepada setiap pemirsa yang menonton YouTube Pas Agape ini Bapa. Mereka yang hatinya kosong, mereka yang berjalan dalam kegelapan, dapat dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, dapat penerangan daripada Roh Kudus, sehingga mereka berjalan tidak di dalam kegelapan, tapi terang Kristus menerangi jalan kehidupan setiap orang untuk datang kepadamu, kepada jalan keselamatan dan kehidupan. Karena kami tahu bukan kami yang memilih Engkau, tapi Engkau yang memilih kami untuk diselamatkan, untuk menjadi anak-anak-Mu. Barang siapa yang menanggapi panggilan-Mu Tuhan, mereka akan diselamatkan. Karena ada banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih, sedikit lagi yang setia. Biarlah kami boleh masuk dalam golongan yang setia, tekun sampai garis akhir. Kami memelihara iman kami Tuhan. Walaupun ada masalah, ujian, pencobaan, tekanan hidup, problem-problem, kami boleh melewati semua dan menjadi kuat. Iman-iman kami kokoh, tertanam, tercakap di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Naikkan pujian, Kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan keluargaku, bagi keselamatan keluargaku ya
Satu kerinduan hati kami Bapa, jika keluarga kami demi keluarga kami dimenangkan, diselamatkan. Jika ada yang lemah, kami boleh menguatkan satu dengan yang lain, mendoakan satu dengan yang lain. Jika ada yang jauh dari Tuhan, kami tarik dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Jika ada yang berjalan dalam kegelapan, yang belum mengenal Kristus, bahkan belum percaya kepada Juru Selamat, kami bawa berita kabar baik, Injil keselamatan diberitakan, diceritakan. Kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada, dimanapun kami ditempatkan, dimanapun kami bertemu dengan jiwa-jiwa Tuhan. Waktu-waktu ini adalah waktu yang singkat Tuhan. Biarlah terus kami kobarkan Tuhan api penginjilan, api kesaksian, dan kami boleh mengalami Tuhan. Ada banyak kesaksian yang kami alami, yang kami dengar Tuhan, begitu mendahsyatkan sehingga roh kami terus menyala-nyala, sehingga kami terus melekat pada Tuhan. Dan kerinduan hati kami hanya Engkau Bapa, memuliakan nama-Mu, menyelesaikan amanat agung, menyelesaikan apa yang merupakan wasiat Engkau sebelum Engkau naik ke surga. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dan aku akan segera datang. Tuhan berjanji, Tuhan akan menggenapi janji-Mu Bapa. Biar kami boleh menyelesaikannya Tuhan, bekerja sama dengan Roh Kudus yang telah memenuhi kami. Ada kuasa otoritas-Mu sudah diberikan Bapa, untuk menghancurkan, untuk merobohkan, untuk membuka setiap ikatan belenggu, untuk menerobos, untuk membalikan keadaan, untuk menyembuhkan yang sakit, membangkitkan orang mati. Bahkan sekalipun kami minum racun maut, kami tidak binasa, tapi ada kehidupan, ada kekuatan roh ya Bapa. Nah, kami kuat dan kami boleh jadi pemenang, menyelesaikan semua rencana Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Biar Roh Kudus bekerja, sampaikanlah isi hati-Mu Tuhan, apa yang merupakan di lidah bibirku Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saudara, saya mengucap syukur karena segala anugerah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita anak-anaknya. Biarlah kita semakin hari semakin mengenal akan Tuhan, semakin hari kita boleh mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Puji nama Tuhan. Saudara, kita baca di dalam firman Tuhan saat ini, di dalam saya bacakannya di dalam Matius 24 ayat yang ke-14. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi saudara, pada akhir zaman ini akan terjadi penginjilan besar-besaran di seluruh dunia. Ya, karena waktu kedatangan Tuhan sudah singkat. Dan juga pada saat kita memberitakan Injil, kita mempercepat kedatangan Tuhan karena sudah ada firman-Nya. Dikatakan bahwa Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa-bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara, kita hidup di penghujung akhir zaman. Kita jangan main-main lagi dengan kehidupan kita, membuang-buang waktu sia-sia, ataupun kita melakukan hal-hal yang dikatakan mengikuti arus dunia, ya, tidak mengikuti arus Tuhan, arus Roh Kudus, fokus pada Tuhan. Saya dulu ya, ini ada satu kesaksiannya, kita bercerita ya, dimana kemarin kita besuk ada satu keluarga, ya, sering nonton telenovela, nonton drama Korea, ya, bahkan melakukan hobi-hobi yang sebetulnya sih nggak salah sih, cuman menghabiskan banyak waktu untuk hal-hal yang membuang-buang waktu lah ya gitu saudara. Jadi
saya juga kasih kesaksian, dulu juga saya suka nonton telenovela, drama Korea, berjam-jam kita bisa ketawa, kita bisa menangis, apalagi film India ya. Terus terang saya dulu suka nonton film India karena teman saya ada juga suka nonton India, jadi kebawa temen nonton ya. Tapi belakangan terus, itu waktu kejadiannya udah berapa puluh tahun lalu ya, belakangan terus itu Roh Kudus itu dalam hati saya suka ngomong, kamu ngapain menyia-nyiakan waktu, kamu nonton terus kamu juga lupa apa yang pernah kamu tonton, tapi waktu itu tidak akan kembali dan kamu sudah menyia-nyiakan waktu berjam-jam untuk menonton hal-hal yang nggak perlu gitu loh. Jadi dalam hati saya ada Roh Kudus yang menegur, iya juga ya, saya pikir gitu ya. Dan akhirnya saya stop ya hobi ya yang tidak baik lah pokoknya, yang tidak membawa kita bersemangat ya, tidak membawa kita roh kita menyala-nyala. Ya akhirnya saya lebih lagi melakukan hal-hal yang positif ya. Misalkan saya lebih banyak dengar khotbah, lebih banyak baca firman, lebih banyak memuji menyembah Tuhan ya. Terus juga kunjungan, pokoknya pelayanan lah yang kita ambil ya, baik dalam kaum wanita ya saudaraku, baik juga ikut pendoa-pendoa ya, berdoa ya. Jadi kita harus pada akhir zaman ini harus bijaksana ya. Jadi lebih lagi kita misalnya tetap kita bekerja, mengatur keluarga, anak-anak semuanya tetap kita lakukan. Nah, kita sisa waktunya pakailah untuk kemuliaan Tuhan karena waktu ini sudah sangat singkat sekali. Bahkan saya terakhir ini ya anak-anak sudah besar semuanya, udah mandiri lah. Jadi saya mengejar udahlah, memang ini sisa hidup saya untuk melayani Tuhan ya. Banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, uluran doa kita ya, supaya kita bisa membagi kasih dan kuasa Tuhan. Dan Tuhan bawa di YouTube ini saya percaya bukan satu kebetulan. Kalau saya misalkan share atau membuat upload video yang baru ya, biarlah saya juga berdoa, Tuhan biar banyak yang nonton, biar mereka terberkati, roh mereka semakin menyala-nyala, mereka semakin antusias mencintai, mengasihi Tuhan, punya pengalaman-pengalaman pribadi sama Tuhan. Minta saudara, sehingga engkau berakar karena apa, pernah mengalami Tuhan ya. Orang-orang yang mengalami masa-masa sukar dan dia mengalami anugerah pertolongan ya. Nah, itu semakin kokoh, semakin kuat, semakin nyata bahwa Tuhan itu hidup ya, hidup dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, dan kesaksian hidup kita itu tidak akan pernah lupa ya, tergores di dalam jiwa kita, dalam hati kita. Jadi saudara, pada intinya kita pada akhir zaman ini yuk buka mata, buka hati ya, yang kira-kira bisa kita menceritakan, bersaksi, atau ada keluarga kita yang masih belum kenal Kristus ya, kita doakan, kita kasih tahu, yuk deket Tuhan, yuk ke gereja lagi, udah jangan kepahitan ya, ayo deket Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh. Kemarin juga saya ada teman ya, karena kita ini semakin dibawa Tuhan, semakin banyak komunitas ya, dibawa di YouTube ini, ada yang telepon, konseling, kita datang ke rumahnya, kita doakan, kita adakan pelepasan, kita pengurapan tempat, dan juga di beberapa titik juga ada yang sakit, ada yang apa, kita datang, kita doakan ya saudara. Jadi ya udah, kita bergairah semangat aja saudaraku ya. Karena waktu ini udah singkat ya, kita kerjakan bagian kita yang Tuhan buka nih. Ada pintu-pintu misalnya untuk penginjilan, untuk doa ya, semua kita lakukan dengan antusias, kita bagi waktu ya. Dan puji Tuhan kemarin ada satu teman dalam persekutuan doa di Jakarta, saya juga suka ngomong, dia juga punya satu kerinduan untuk keluarganya diselamatkan, dimenangkan, karena dia sendiri yang sudah percaya Yesus, semua saudara-saudara sekandungnya belum mengenal Kristus, masih penyembah berhala ya, tinggalnya di Tangerang ini. Nah, kemudian memang kita sih doakan terus, Tuhan. Kadang teman saya juga nangis, Tuhan, aku rindu nih, kokoh-kokoh saya percaya Yesus, ada 4 kokohnya yang belum mengenal Kristus gitu ya. Ya kita sebagai teman dukung doa ya, karena kita juga ada gabungan doa-doa gitu kan. Kita doa. Nah, kemarin kejadiannya waktu kita ada pelayanan ke daerah Tangerang Kelor itu, saya bilang udah ayo sekalian ya, saya pikir udah sekalian kan kokonya temanku itu sakit, baru operasi kanker usus, ya udah sekalian kita tengokin. Kemarin saya nggak sempat ke rumah sakit, kita tengokin ke rumahnya saudaraku, dan bersama tim kita udah ke daerah Tangerang Kelor. Nah kemudian dari situ kita ke rumah
kokonya teman saya ini, saudara. Sedang terbaring sakit, lagi diperban juga perutnya, kasihan ya. Kita besukin, kita ajak ngobrol bersama tim ya saudara. Terus kita datengin, kita doakan, kita urapi tempatnya. Terus juga teman saya juga mengarahkan untuk mendoakan ya, mengurapi dia. Terus kok kalau ada jimat-jimat apa-apa dibuang aja, mau nggak? Iya mau. Nah puji Tuhan saudara, hatinya udah lembut saudara. Ya semua jimat-jimatnya dikeluarin saudara, dibakar di belakang halaman belakang ya, dan dituntun untuk terima Yesus. Mau loh saudara, biasanya boro-boro keras ya saudara, tapi inilah Tuhan lembutkan, kadang lewat penyakitnya ini hatinya yang keras bisa dilembutkan, terima Yesus di saat itu juga. Puji Tuhan, padahal kita bertahun-tahun doakan loh saudara. Ini udah timingnya yang tepat ya, kita datang. Dan barusan teman saya bilang, Si Maria sebetulnya sebelum kita datang itu kemarin, sehari sebelumnya malamnya dimimpiin, didatangi 3 orang yang serem-serem banget. Narik-narik dia, ayo ikut aku, ikut aku. Tapi dia untung saya bilang nggak mau, nggak mau. Dan akhirnya lemes ya, dalam mimpi itu dia didatengin 3 orang yang menyeramkan untuk membawa dia, untuk ikut dia. Dan dia nggak mau gitu ya, nggak mau. Akhirnya lemes sampai pagi, nggak bisa bangun, badannya lemes. Sampai siang, waktu kami mengadakan pelayanan di daerah lain dekat situ. Nah, sesudah ke tempat dia, baru dia ada tenaga, baru dia bangun, bisa duduk. Ya saudara, kita doakan. Puji Tuhan saudara. Jadi ini timing yang tepat, setan tahu kita akan datang besoknya. Dia malamnya ngajak kokonya teman saya ini untuk ikut mereka 3 orang ini ya. Saya percaya itu kuasa-kuasa kegelapan ya yang mau membawa dia. Coba kalau dia mau ikut aja, udah hilanglah jiwanya ya. Maksudnya anugerah keselamatan gak sampai, tapi karena doa-doa orang benar, doa-doa adiknya, doa-doa kita semua, ya kita bisa memenangkan satu jiwa. Ini berharga di mata Tuhan. Kenapa? Tuhan rindu banyak jiwa-jiwa diselamatkan ya. Dia telah mati di atas kayu salib ya, darahnya tercurah untuk menyelamatkan kita. Ya sekarang terus di follow up ya, sudah dituntun terima Yesus, sudah dibakar semua jimat-jimatnya, diserahkan, dia merasakan hatinya plong ya, katanya enak, hatinya plong. Puji Tuhan, semenjak itu saya follow up lagi sama adiknya, udah bisa tidur nyenyak, udah ada damai, tenang hatinya. Puji nama Tuhan. Saya bilang terus follow up ya, nanti ada pendeta setempat yang datang bisa dibaptis. Saya bilang terus dia bertumbuh, minta kesembuhan untuk sakitnya ya. Saya percaya disitulah ya doa orang benar itu besar kuasanya. Karena saya juga kemarin sehari lalu saya dengar ada satu Mortadin ya. Kita ini hasil doa dari orang-orang Kristen katanya. Jadi dia bisa percaya Yesus itu nggak mungkin ya, nggak bakal mungkin dalam pikiran dia tuh jadi orang Kristen. Tapi dia bilang karena doa-doa orang Kristen lah saya jadi terima Yesus ya. Jadi saudara yakinlah bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Yang penting kita nih sebagai orang percaya Yesus, pengikut Kristus, mempunyai kerinduan sehingga doa kita sungguh-sungguh menggedur surga supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Bagi orang-orang Kedar Nebayot ya, maksudnya orang-orang yang belum mengenal Kristus, atau juga orang-orang yang masih menyembah berhala. Tadi juga saya habis doa lewat video call WA ya, beberapa teman pendoa inti yang di Jakarta. Saya bilang ayo nih, ayo kamu kan, saudara kamu kan masih belum percaya Yesus nih, masih penyembah berhala, iya banyak, iya doakan. Ayo sebut namanya, mulai kita sebut, kita mulai doakan ya. Jadi saudara pun yang mendengar YouTube ini, ayo mulai menyebut nama, didoakan dulu. Mungkin tetangga, mungkin pembantumu, mungkin keluargamu, mungkin anakmu, mungkin saudara-saudara atau tetangga yang kenalan-kenalan kita, mulai didoakan saudara. Ya perangin kuasa-kuasa kegelapan yang menutupi mata roh mereka, cabut setiap selubung-selubung ya, mata roh yang tertutup oleh ilah-ilah zaman ini, oleh roh-roh agamawi, harus dicabut di dalam nama Yesus. Ambil doa puasa ya, kita ini rolling saudara ya,
udah ada beberapa titik pasukan akhir zaman nih, pasukan yang pendoa yang melekat di hati Tuhan dan pasukan penuai ya saudara. Mulai kita rolling, jangan putus ya, yuk mulai. Mereka yang grup yang Depok nih udah mulai duluan doa puasa Daniel 21 hari, ada yang ambil 10 hari, rolling Bandung, rolling nanti Jakarta, Serpong, semua saudara pun di dalam mendengar YouTube ini bisa ambil doa puasa untuk keluargamu, untuk keselamatan seisi rumahmu ya. Walaupun saudara mungkin masih sendiri dalam keluarga itu, percaya ada janji Tuhan bahwa satu orang benar diselamatkan ya. Satu orang diselamatkan dalam keluargamu, maka seisi rumahmu akan dimenangkan, diselamatkan. Itu janji Tuhan. Yang penting kita punya kemauan, kita punya satu kerinduan ya. Maksudnya kita menangisi jiwa-jiwa ini, apalagi keluarga kita, jangan sampai mereka binasa, tidak masuk kerajaan surga. Ya, masuk neraka. Neraka itu untuk setan, ya, bukan buat kita manusia. Baiklah, kita ayo arahkan diri kita ke Tuhan, arahkan semua juga ke Tuhan supaya kita nanti berkumpul di bumi dan di sorga, saudaraku. Ya, puji nama Tuhan, saya senang sekali ada banyak jiwa-jiwa yang dituai, ya, diselamatkan, dimenangkan. Kemarin juga saya pergi beberapa, ya mungkin 1-2 bulan lalu ya, ke daerah Tangerang itu kan banyak yang cinben, orang bilang tuh Cina benteng ya, maksudnya keturunannya udah kawin campur, tapi mereka masih memegang adat istiadat penyembahan berhala ya. Jadi ya itu keturunannya masih penyembah berhala gitu ya. Jadi nah disitulah kantong-kantong di mana kita harus mencabut ya semua pijakan-pijakan iblis ini ya, supaya mereka mengenal Kristus. Bisa juga doa keliling dulu, kita mendoakan setiap wilayah, setiap daerah ya, supaya nanti banyak jiwa-jiwa yang selamat ya, puji nama Tuhan. Nah, waktu itu juga beberapa bulan lalu saya juga ada ke satu tempat ya, di mana kita berdoa ya. Maksudnya teman saya ini punya ipar meninggal ya. Nah, kemudian kita adakan katanya hari keberapa ada syukuran, ya udah sekalian kita mengadakan, karena iparnya itu udah percaya Yesus, suaminya belum. Anaknya udah terima Yesus, balik lagi. Jadi ya udah, pas saya bawa firman, saya bersaksi juga, itu masih bikin rumah-rumahan, masih ada meja-meja sembahyangan gitu ya. Ya udah, pokoknya kita beritakan Injil aja, bersaksi aja gitu ya. Tapi saudara tahu nggak, malamnya saya seperti ada spirit ya, ada roh yang narik tangan saya. Pas pulang dari itu, ada yang narik. Saya cuma teriak, terus di dalam roh saya, pasti suami saya nepok tangan saya, lepas gitu ya. Nah itu saudara, itu ada spirit yang nggak suka kalau kita melayani langsung ya, maksudnya di tempat kantong-kantong mereka ya. Kita ini musuh kuasa-kuasa kegelapan ya, kita nggak usah takut sih. Tapi itu memang nyata, mereka nggak suka lah gitu. Dan saya tahu spirit kuasa-kuasa kegelapan itu nggak suka ya kalau banyak jiwa-jiwa diselamatkan, dimenangkan untuk Tuhan ya. Jadi itu memang kejadian yang masih saya ingat ya. Jadi suami saya nepok, kamu ngapain teriak-teriak? Dan saya di dalam roh saya tahu nih, pasti suami saya nepok gitu, lepas gitu. Jadi ya inilah, suami juga punya power Tuhan ya sebetulnya ya, karena dia imam ya, di atas Tuhan, suami baru istri, baru anak-anak. Itu herannya saya tahu nih di dalam roh, pasti suami saya nepok, lepas gitu. Bener, saya kayak ditarik-tarik tuh, tapi saya nggak lihat wujudnya ya, kayak ada satu kuasa yang narik tangan saya, saya gitu ya, maksudnya kayak ada yang narik gitu ya. Jadi situlah saudara ya, pas ditepok sama suami saya, lepas itu spirit yang mau narik saya. Jadi dalam hati saya, wah ini suami saya dahsyat juga nih, bisa dipakai Tuhan luar biasa. Saya berharap juga kita semua bisa melayani jiwa-jiwa bersama Tuhan ya. Kita baca lagi di dalam Matius 28 ayat 18 dan 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku
dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, jadi intinya Tuhan sudah memberikan kita kuasa. Kuasa apa? Kuasa Roh Kudus, rohnya Tuhan Yesus, rohnya Allah Bapa. Kita sudah dipenuhi, pakai ya otoritas, kuasa yang diberikan. Jangan kita lemah lagi, melempem lagi, jangan kita up and down lagi roh kita. Mari kuat, perkasa, sehingga kita bisa merebut jiwa-jiwa, sehingga kita menarik mereka yang lemah dan mendoakan mereka supaya kuat jadi pemenang. Ya, dimana kita kuat bisa mementorkan mereka yang di bawah-bawah, yang belum kenal Yesus, yang masih lemah, yang masih ketembak musuh dengan roh kepahitan, dengan roh-roh apapun juga ya. Jadi kita harus kuat, jangan buka celah. Udah, karena pada akhir zaman ini peperangan di alam roh semakin hebat, semakin dahsyat saudaraku ya. Musuh kita bukan melawan manusianya, musuh kita melawan darah, bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan roh-roh jahat, saudaraku. Tapi jangan takut, karena Tuhan sudah memberikan kita kuasa. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Maka kenapa dikatakan pas agape? Pas itu apa sih? Pasukan akhir zaman. Karena saya pernah dengar sekali audible ya. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan saya percaya Tuhan menyertai kita semua sampai kesudahannya. Karena ini waktu akan dipercepat, semuanya akan terjadi percepatan-percepatan. Mulai sekarang kita prepare ya, kita persiapkan isi amunisi. Peperangan sudah kita dahulukan, lakukan ya, peperangan di alam roh. Kita ambil doa puasa, kita usir semua kuasa-kuasa kegelapan yang mengikat keluarga kita ya, yang menjauhkan keluarga kita, mungkin anak kita, suami kita, istri kita yang jauh dari Tuhan, kita tarik dengan doa, dengan puasa ya. Kita tarik kepada Yesus, apalagi dalam kegelapan kita tarik ya untuk dibawa kepada terang Kristus ya, untuk mengenal Kristus lebih dalam lagi. Puji nama Tuhan. Ini juga ada satu lagi firman Tuhan yang luar biasa ya, kita baca di dalam Mazmur 24 ayat yang ke-7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Puji nama Tuhan, saudara. Jadi di garis besarnya ada pintu-pintu gerbang yang tertutup berabad-abad, keturunan demi keturunan, keturunan demi keturunan tertutup ya, jalan keselamatan. Saat ini kita bongkar, kita cabut, kita robohkan semua pintu-pintu penginjilan yang tertutup supaya dibuka di dalam nama Yesus. Dan juga mungkin dalam kaum keluargamu yang sulit sekali untuk mereka percaya Yesus, kita ayo kerjakan di alam roh, bukakan ya, disingkapkan selubung-selubung yang menutupi mata roh mereka. Ya, ini bukan pekerjaan satu orang. Yuk kita unity. Penjangkauan jiwa itu tidak bisa sendiri, karena banyak ya yang harus kita perangi. Kalau kita bersama dengan kekuatan yang penuh, yang banyak, akan full power. Ya, saya percaya ini adalah pekerjaan Tuhan. Jadi kita semua ikut ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan yang besar ini di akhir zaman. Kita unity ya, kita berdoa, kita peperangan, kita bersyafaat, dan kita melakukan bagian kita. Tuhan lakukan bagiannya, dan malaikat-malaikat juga membantu kita ya. Malaikat-malaikat diutus Bapa di surga untuk menolong kita menyelesaikan rencana Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Saya percaya nanti kita akan doa peperangan ya, karena setelah kita mengadakan doa puasa 21 hari kemarin, 21 hari doa Daniel, 40 hari doa puasa. Nah, Tuhan mengingatkan saya, ayo kamu ambil doa peperangan 10 hari ini. Nanti Roh Kudus yang akan tuntun, Roh Kudus yang akan ingatkan apa saja yang harus diperangi. Kemarin kita sudah doa peperangan ya untuk
keuangan ya saudaraku ya. Karena kunci Daud sudah diberikan. Ayo kita buka apa saja yang Tuhan perintahkan, Roh Kudus yang ingatkan. Yang kemarin tentang keuangan ya. Mungkin dapat penglihatan rumah turun, keuangan turun, ya ada mobil kendaraan turun, pakai semua untuk pelayanan, untuk kemuliaan Tuhan. Ya saudaraku, saya percaya itu semua Tuhan akan berikan. Mungkin gak kepikir, kok bisa Tuhan kasih? Itu mujizat, saudara. Ya, tanpa engkau susah payah, tanpa engkau bekerja, ada banyak. Akhir zaman ini Tuhan sediakan banyak. Ya, hari ini kita doa peperangan untuk jiwa-jiwa yang berjalan dalam kegelapan. Kita cabut pintu-pintu yang tertutup berabad-abad ya. Ya, mungkin keluargamu sulit sekali untuk diinjilin, sulit sekali untuk mendengar kabar baik. Nah, saat ini kita berdoa bersama-sama. Puji nama Tuhan, haleluya. Mari saudara kita naikkan pujian penyembahan Musyaka Mahata Korobo yang sudah dibaptis Roh Kudus, yang berbahasa roh yang kuat dengan segenap hati. Yang belum kau ikuti, haleluya, haleluya, katakan puji Tuhan, haleluya, haleluya. Yes. Satukan hati kami, satukan roh kami di dalam nama Yesus. Onda tehenata korobo shekemeki na hadapa roba hikara papa mengalir Roh Kudus. Yes, mengalir aliran kuasa Roh Kudus. Urebekene henekene hata korobo shekara papa hiara laba kata korobo shikini hikana tata karabo kata karabo shekara papa. Kami pasukan-pasukanmu Tuhan yang kuat di akhir zaman, bergerak sederap denganmu Tuhan. Menerobos setiap palang-palang pintu yang tertutup Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami memakai seluruh perlengkapan senjata Allah, berbaju jiragan keadilan, berketopongkan keselamatan, berikat pinggangkan kebenaran, pedang roh di tangan kami, firman Tuhan, perisai iman ada di dada kami, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil kerajaan Allah di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ora baba terus, yes, sederap berjalan. Ada pasukan Tuhan yang tak terbatas, yang banyak sekali tanpa kelihatan ujungnya. Syakara papa ora papa ya hikara papa Panglima Agung kami Tuhan Yesus ya hikara papa ya hikara papa terus berjalan sederap bersama Tuhan. Ora makata kara papa ya Tuhan Bapa serta mengirimkan malaikat-malaikat peperangan di alam roh, mengirimkan malaikat-malaikat penuai berjalan bergerak di depan kami. Osyakaraboho nehehe shigididi hadanogorobo hisekemiha hadaho shehididi karabo kata karabo sikididi yang hatinya jauh dari keluarga kami, anak kami, cucu mantu, suami atau istri, saudara-saudara sekandung, sepupu, keponakan, orang tua, nenek kakek, di dalam nama Yesus. Mereka yang jauh dari Tuhan saat ini, di dalam nama Yesus kami tarik dengan kuasa Roh Kudus. Mereka semakin melekat, mendekat kepada Tuhan. Yang lemah imannya jadilah kuat, jadilah pemenang di dalam nama Yesus. Kami doakan mereka satu persatu, saudara sebut namanya. Kami rindu mereka untuk Tuhan yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat. Ada mereka yang lemah, mereka yang tidak punya hubungan karib dengan Tuhan saat ini, di dalam nama Yesus. Berikan kerinduan mereka untuk membaca firman, berdoa, memuji, menyembah. Hati mereka melekat kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Yang jauh kami dekatkan, yang tawar hati Tuhan berikan penghiburan, yang kecewa kau
obat yang kepahitan Tuhan, Engkau healing. Oramehe sanahanda korobos yang terkena panah api iblis, kami cabut semua panah api iblis yang menempel pada mereka di dalam nama Yesus. Berikan sayap-sayap kesembuhan di dalam nama Yesus. Onatehekena harabo shikidididididididi himaharaboko rabahana kanamo shikidididididididi. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami juga berdoa bagi jiwa-jiwa yang kami kenal, mungkin saudara, mungkin kenalan, mungkin tetangga, mungkin dalam pekerjaan, teman-teman dalam pekerjaan yang belum percaya Yesus. Kami sebutkan satu persatu dalam doa kami di dalam nama Yesus. Kami rebut mereka masuk pada terang Kristus di dalam nama Yesus. Kami cabut semua selubung-selubung mata roh mereka yang tertutup saat ini di dalam nama Yesus. Kami buka di dalam nama Yesus. Kami buka di dalam nama Yesus. Terus Roh Kudus bekerja, jamah Tuhan. Terbukalah pintu yang berabad-abad tertutup di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, wilayah-wilayah kota-kota yang masih tertutup pintu berabad-abad yang sulit sekali api penginjilan masuk di dalam nama Yesus. Kami cabut, kami robohkan semua pintu-pintu palang yang tertutup untuk penginjilan. Oramahasyekenene dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari Roh Kudus bekerja. Kami juga bekerja di mana Roh-Mu bekerja, di situ kami ada di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, apa yang kami buka semua akan terbuka. Apa yang kami ikat di bumi terikat di surga, kami lepaskan di bumi terlepas di surga. Kami pakai kunci Daud untuk membuka semua pintu-pintu penginjilan yang tertutup di daerah-daerah, di kota-kota, di desa-desa, di pesisir pantai, di negara-negara, bahkan di benua-benua. Semuanya bangkit pasukan Tuhan. Jadilah kuat, jadilah pemenang sederap yang penuh firman dan kuasa Roh Kudus. Menjadi pasukan-pasukan yang militan, menjadi pasukan-pasukan yang kokoh kuat di dalam nama Yesus, yang dewasa, penuh dengan Roh Kudus, penuh firman. Onehe hasekene, yang punya kerinduan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Orayaha, yang melekat pada hati Tuhan. Kasih agape mengalir, kasih Tuhan mengalir. Karena kasih-Mu Tuhan, Engkau datang dari surga yang mulia, turun ke dunia, bahkan mati di atas kayu salib, menebus setiap umat manusia untuk menyelamatkan Tuhan. Itulah hati-Mu yang Tuhan menempel dalam hati kami. Kerinduan-Mu adalah kerinduan kami Bapa. Beri hati kepada kami yang belum memiliki hati untuk keselamatan bagi jiwa-jiwa dalam kaum keluarga kami. Biarlah kami tidak menjadi orang yang egois, tapi kami mau mempunyai hati yang baru Tuhan, hati yang penuh kasih Bapa, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itulah seluruh hukum daripada Engkau sendiri Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya setiap doa-doa kami Tuhan dengar. Bahkan Engkau Tuhan bekerja jauh lebih daripada apa yang kami pikirkan, apa yang kami bayangkan. Oh, sebagaimana nyata kuasa-Mu, kami boleh melihat, mendengar, kesaksian demi kesaksian boleh terjadi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saatnya kami Bapa memenangkan setiap jiwa-jiwa bagi Kristus, menjadi mahkota kemuliaan bagi kami Bapa. Engkau sudah menyediakan upah yang kekal di surga. Biarlah kami terus Tuhan bekerja di ladang-ladang-Mu dengan giat karena kasih kami kepadamu. Oh rahasia kedede. Terima kasih Bapa. Kami percaya yang menonton YouTube Pas Agape ini diberikan kekuatan roh yang baru,
baru, diberikan hati yang baru, diberikan doa yang kuat di dalam nama Yesus. Terus memasuki peperangan sampai melihat setitik awan, yaitu anugerah keselamatan diberikan bagi kaum keluarga kami semua, Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan semua doa-doa ini, kami peralaskan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Thank you Lord. Menyala-nyala dan layani